Oke, halo teman-teman, saya Edwin. Selamat datang kembali di channel analisis laporan keuangan saham. Nah, untuk video kali ini saya mau membahas Alfamart ya, AMRT, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk gitu. Menarik atau enggak? Ya nanti kita lihat dari laporan keuangannya. Jadi kita disclaimer dulu ya, seperti biasa. Jadi materi ini, isi video ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan berbagi analisis laporan keuangan saham, tentunya dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi pemaparan materi ini sifatnya cuma edukasi ya dan informasi umum aja gitu. Jadi bukan rekomendasi investasi. Tidak dimaksudkan untuk ajakan buy, sell atau hold suatu saham yang disebut gitu ya. Jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing individu. Jadi teman-teman harus riset mandiri dan konsultasi dengan penasihat keuangan yang profesional kalau diperlukan gitu. Oke, jadi untuk Alfamart gitu ya, AMRT ini saya harus menilai dari 3 kriteria utama gitu ya. Kriteria utamanya yang pertama apa? Perusahaan yang membagikan dividen. Nah, Alfamart ini bagi dividen nggak gitu ya? Nanti kita akan cek gitu. Kenapa harus bagi dividen gitu ya? Karena dividen ini adalah bukti nyata keuntungan yang telah dihasilkan oleh perusahaan gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan untung gitu ya, ya wajar dong setidaknya lah membagikan keuntungannya gitu ya kepada kita pemegang sahamnya. Kenapa gitu ya? Karena kalau misalnya perusahaan yang nggak bagi dividen, ada kemungkinan beberapa alasan gitu ya. Yang pertama mungkin perusahaannya rugi gitu ya, atau perusahaannya ada kesulitan arus kas gitu ya, atau ketiga ya memang perusahaan ini memang nggak menghargai pemegang sahamnya gitu ya. Jadi buat saya dividennya adalah salah satu ciri perusahaan yang sangat baik gitu ya. Nah tentunya untuk membagikan dividen gitu ada syaratnya, yaitu syaratnya itu harus punya kondisi bisnisnya yang sehat. Jadi kalau bisnisnya nggak sehat gitu ya, rugi atau misalnya arus kasnya mandek gitu, nggak akan bisa bagi dividen gitu. Jadi ini dua hal ini sangat berkaitan. Nah pastinya sebelum membeli itu perusahaan tersebut harus dihargai di bawah nilai wajarnya gitu, harus under value gitu. Jadi jangan beli pas kemahalan, karena kalau kemahalan ketika nanti turun ya wajar gitu, karena mungkin sudah terlalu premium harganya. Jadi sebelum teman-teman investasi ya gunakanlah akal sehat Anda gitu ya, use your common sense. Yang masuk akal saja, jangan FOMO, percaya sama analisis sendiri gitu ya, termasuk juga jangan terlalu percaya sama saya gitu, karena ini hanya opini saya gitu ya terhadap Alfamart. Oke, jadi untuk tadi kan disinggung tentang nilai wajar ya. Jadi memang yang biasa saya lakukan ini memang mengikuti value investing gitu ya. Saya membeli pada saat harga di bawah nilai intrinsiknya gitu ya. Saya cicil beli gitu. Nanti ketika harganya sudah mulai naik ke nilai wajarnya, disitulah saya take profit. Atau hold lebih lama kalau memang perusahaannya sangat bagus gitu ya. Intrinsic value-nya ya saya hitung pakai PBV sama dengan 1 aja. Yang simpel aja gitu, yang sederhana, nggak pakai proyeksi, nggak pakai hitung-hitungan yang susah gitu. Jadi misalnya teman-teman beli di PBV 0,9, ya potensi profit 11,11%. Kalau belinya di 0,8, ya potensi profit 25%. Beli di 0,7, potensi profit 42% dan seterusnya. Gitu ya. Jadi nggak yang sederhana aja gitu. Saya biasa lakukan ini dari 2016 sampai sekarang. Nah, jadi prinsip dasarnya gimana? Untuk berinvestasi itu, yang pertama itu harus sabar dan orientasinya jangka panjang. Jadi nggak bisa teman-teman itu investasi jangka pendek, bisa sebulan, 2 bulan gitu. Dianjurkan sih enggak gitu ya. Kalau memang mau jangka pendek, lebih baik ya jadi trader gitu, pakai analisis teknikal gitu. Jangan pakai fundamental gitu ya, karena fundamental baru terbukti itu dalam jangka panjang gitu ya. Jadi ketika udah sabar nih, orientasi jangka panjang, nah barulah menghitung value perusahaan gitu ya. Gunakan penghitungan value itu terserah yang Anda gunakan. Mau pakai enterprise value atau pakai metode lainnya terserah. Yang penting Anda sebelum beli itu udah tahu dulu value-nya berapa dan belinya di berapa gitu ya. Jadi supaya margin of safety-nya cukup. Misalnya kalau saya kan pakai PBV ya. Nah, ini ada price, ada book value. Price ini kalau saya fokusnya ke price, dia berubah setiap hari. Ya, setiap jam perdagangan, setiap detik berubah. Tapi kalau saya fokusnya pada value, itu berubahnya setiap 3 bulan sekali. Ya, dari mana? Tahu dari mana 3 bulan sekali? Ya dari laporan keuangannya, gitu ya. Saya fokus pada laporan keuangan, gitu ya. Jadi saya nggak lihat sektor yang itu agak jarang gitu ya. Saya fokusnya ke laporan keuangannya aja gitu. Karena kan tadi ini kondisi bisnisnya sehat atau enggak gitu ya, bagi dividen atau enggak gitu, tanpa peduli prospeknya seperti apa atau hal lainnya gitu ya. Nah, jadi yang tadi saya tekankan gitu, harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja fundamental perusahaan dalam jangka panjang. Ini yang nggak boleh lupa gitu ya. Jadi teman-teman
ya dari awal udah harus memang orientasinya jangka panjang gitu ya, karena banyak orang-orang itu ya perusahaan ini bagus bagus bagus, tapi ketika harganya turun marah gitu ya, mungkin karena time frame yang digunakannya masih jangka pendek, nggak jangka panjang gitu. Kita nggak melihat apa yang dia lihat, kurang lebih seperti itu. Nah karena tadi saya sebutkan laporan keuangan gitu ya, memang harus dipahami ya, laporan keuangan itu ya, neraca, laba rugi, arus kasnya, ini semuanya berkaitan gitu ya. Jadi kita jangan fokusnya ke satu aja. Misal kalau kayak di berita itu pasti fokusnya laba rugi aja ya, perusahaan untung, pendapatan naik, bla bla bla, seputar itu aja. Jangan. Teman-teman harus tahu neracanya, arus kasnya gimana, kan nanti ini yang akan menghasilkan gambaran lengkap kalau kondisi perusahaan ini bisnisnya sehat nggak gitu ya. Nanti kalau misalnya udah dianalisis gitu ya laporan keuangan, nanti akan ada 7 ciri perusahaan sehat yang layak diinvestasikan. Ini versi saya gitu ya. Ya ini ciri-cirinya. Bisnis sehat, kasnya nyata, likuiditas dan keberlangsungan operasinya bagus, bisa bayar dividen gitu ya, nggak bergantung utang gitu ya, adanya pertumbuhan dan ekspansi jangka panjang gitu ya, bisa menjaga kepercayaan investor dan kreditor juga gitu ya, dan pastinya ya perusahaan nanti akan menjadi premium gitu ya, valuasi dan sahamnya nanti akan naik gitu ya. Yang tadi harga mengikuti kinerja fundamental perusahaan gitu. Nah ini yang di dalam kurung ini adalah pos-pos yang biasa saya gunakan di laporan keuangan. Jadi saya hanya melihat ini aja. Nanti ya kita bahas nanti barengan di sini gitu ya. Nah jadi tadi nih kayak sekarang nih Alfamart ya, nanti saya harus screening dulu gitu ya, 7 syarat utamanya gitu. Nah yang pertama apa? Dividen payment historinya ya. Jadi harus ada riwayat bagi dividen minimal 3 tahun terakhir gitu ya. Nah lalu apa? Saldo labanya harus positif ya, karena ini nanti akan mendukung pembayaran dividen gitu. Misal perusahaan lagi rugi juga, kalau misalnya return earningnya positif, kalau memang dia bagus arus kasnya, masih bisa kok bagi dividen gitu ya. Nah lalu PBV-nya kurang dari 1 ya, udah pasti wajib ya ini. Lalu secara profitabilitas PR-nya harus kurang dari 15, CFO-nya positif, CFI dan CFF-nya negatif ya, artinya perusahaan ini berekspansi dan dia membayar pinjaman lebih besar daripada pinjaman yang diterima gitu. Kan harus mandiri secara finansial ya gitu ya. Memang utang pasti perlu, tapi terkontrol. Jadi teman-teman nanti boleh download ya template Excel yang saya gunakan. Nah ini nih ya, itu ada di deskripsi video ya, silahkan download aja gratis, passwordnya ALK Edwin. Oke, jadi sekarang saya mau lihat langsung aja ke laporan keuangannya ya. Oke, jadi pastikan benar ya, tuh 2025 Q2 ya, satuannya apa nih, kita lihat dulu. Nah ini nih jutaan, udah benar ya, jutaan. Nah ini data yang sudah saya temukan gitu ya, untuk pembayaran dividen ini 3 tahun terakhir ini bagus nih, 3 tahun berturut-turut bagi dividen gitu ya, di bulan yang sama gitu. Saya nggak peduli dengan yieldnya, yang penting ada riwayat bagi dividennya aja selama 3 tahun terakhir gitu. Karena apa? Ya kan tadi membelinya pada saat under value gitu ya, jadi dividennya ini yang tadi hanyalah satu ciri khusus ya, ciri yang khas gitu perusahaan ini bagus gitu ya. Nah ini karena udah 3 kali berturut-turut, artinya dia bagus. Kita langsung aja screening checklistnya kita oke, seperti itu ya. Nah setelah udah oke nih screening checklistnya, langsung cek ke kas Tarakas. Ini pakai pos yang di paling atas ini ya. Lihat nih, ada penurunan sedikit, ya udah kalau penurunan sedikit, hitung langsung pindahkan angka yang ini ke dalam sini gitu ya. Sebenarnya kalau kenaikan dan penurunan itu sebenarnya nggak masalah ya gitu ya, yang penting jangan terlalu jomplang gitu, misalnya naik terlalu tinggi atau turun terlalu banyak gitu, karena biasanya kalau jomplang sekali itu takutnya ada kesulitan arus kas kita atau ada sesuatu gitu ya. Kalau misalnya naik kasnya terlalu banyak, ada kemungkinan dia mau mengakuisisi sesuatu, bisa jadi gitu ya, banyak skenario yang akan mungkin terjadi. Nah lalu udah lewat dari kas gitu ya, langsung skip ke bagian ekuitas ya. Nah dia tuh setelah liabilitas. Nah yang ini nih ya, nah pilih yang ini, saldo laba gitu. Kenapa kalau Edwin ini paling concern sekali sama saldo laba? Karena saldo laba ini adalah angka gitu ya, dia memang angka yang ada di laporan keuangan itu, artinya adalah total keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan sejak perusahaan ini pertama kali beroperasi gitu ya. Jadi zaman dulu sampai sekarang nih laporan keuangan yang terbit sudah menghasilkan untung sekian, 13,5 triliun ya, juta miliar triliun
gitu ya, ini besar sekali, terbukti untung gitu. Nah kalau misal perusahaan yang memiliki saldo laba, dia baru bisa bagi dividen karena kan udah untung. Tapi kalau perusahaan yang saldo labanya negatif atau akumulasi kerugian atau defisit, nggak akan bisa bagi dividen kecuali membalik defisit itu menjadi saldo laba yang positif. Jadi harus hati-hati terhadap berita-berita yang menampilkan berita suatu perusahaan gitu ya, untung besar, tapi ketika Anda cek saldo labanya negatif. Hati-hati, itu buat di mata saya itu saldo labanya negatif itu adalah perusahaan yang bermasalah. Teman-teman nanti bisa cek aja gitu ya sendiri gitu ya korelasinya apa. Tapi dari pengalaman saya dari 2016 sampai seperti itu gitu ya. Jadi ini salah satu ciri yang bagus kalau dia positif ya. Nah langsung loncat ke ekuitas, angkanya yang ini di subtotal ya, dia jumlah dari semua ini gitu. Nah ini kan lihat nih saldo laba kenaikan ya, berarti perusahaan semakin banyak memupuk keuntungan, bagus dong gitu ya, terbukti untung. Ini tadi ekuitasnya masukin juga KNP-nya ya supaya jelas. Nah, ini kita lihat nih, bagus ya. Cuman PBV-nya ini mahal sekali, 5,26 ya, super premium ya. Saya carinya yang di bawah 1 gitu ya. Jadi kalau seperti ini ya di mata saya sih nggak menarik ya untuk AMRT. Jadi langsung aja loncat ke laba rugi. Nah, laba rugi saya hanya pakai 3 ya. Ini net revenue, GP ya, gross profit, sama ya angka final lah jelas dong, net profit. Nah ini kita pindahin dulu revenue-nya. Nah ini lihat revenue-nya ini naik ya, artinya perusahaan ini ada perkembangan gitu ya, kan ada semakin banyak customer yang beli atau menggunakan jasa dari perusahaan ini gitu. Gampangnya gitu aja untuk revenue ya gitu. Jadi semakin dia besar gitu, ada pendapatan makin ya berarti ada pertumbuhan dong gitu. Nah nanti akan baru kita cek harga pendapatan ini nanti dikurangi COGS. Nah ini nih nilainya. Nah nilainya kita pindahin aja. Nah ini bagus nih, angkanya naik dibandingin periode sebelumnya gitu. Artinya perusahaan ini ya dapat memanage itu, dapat efisiensi gitu ya, efisien gitu. Tuh nanti memang kelihatan tuh GPM-nya naik sedikit gitu. Cuman ya kalau naik sedikit sih ini nggak begitu pengaruh, cuman lumayan lah gitu ya. Angkanya ini meningkat secara nominal ya, secara angka gitu, bagus gitu ya. GPM berapa? 21%. Perusahaan yang punya GPM tinggi akan semakin banyak ruang untuk laba bersihnya gitu kan. Nanti kan gross profit nanti kan dikurangi beban lain-lain tuh, nanti ya margin laba bersihnya pasti akan mengecil ya gitu ya. Nah itu jadi kalau GPM-nya tinggi misalnya 90%, dikurang-kurang kan laba bersih bisa aja 50% gitu ya. Jadi cari yang tinggi gitu ya, cari yang bagus lah, yang cukup gitu. Nah, nanti setelah udah dikurangi semuanya langsung masuk ke laba bersih. Nah laba bersih itu pakai yang ini nih ya, jangan yang komprehensif ya nih, tapi ini laba tahun berjalan gitu ya. Nah ini laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, pakai yang ini, angkanya nih yang atas ya. Nah ini bagus ya, labanya naik tuh, laba naik berapa persen gitu, nanti di berita muncul kayak gitu tuh. ROE-nya naik sedikit gitu ya, ya sudah kalau naik ya. Cuman memang untuk dari valuasi profitabilitas ini masih mahal ya, angkanya 23, ketinggian buat saya. Saya cari yang di bawah 15 atau di bawah 10 gitu, lebih bagus gitu. Jadi ini ya semakin nggak menarik dari secara valuasi ya. Oke. Nah baru kita lihat nih ke arus kas ya, ini untuk melihat apakah secara operasional AMRT bagus atau enggak. Nah ini nih kita lihat, ini penerimaan kasnya, kita langsung aja pindahin angka yang paling atas ini nih ya. Ini angka ini penerimaan kas dari pelanggan atau receipts ini adalah validasi dari ini pendapatan gitu. Jadi misalnya teman-teman menjual barang 63 juta, uang yang diterima berapa? Nah ini bagus nih, uang yang diterima 66 juta ya, artinya uang yang diterima lebih besar daripada penjualannya gitu. Artinya perusahaan ini bisa menagih kas-kas yang sebelumnya belum tertagih menjadi lunas gitu ya, bagus gitu ya. Carilah yang rasio receipts to revenue-nya mendekati 100% gitu. Kenapa? Ya artinya perusahaan ini bisa memanage uang kas dengan baik. Kalau ininya jomplang sekali, takutnya nanti akan menjadi piutang yang tidak tertagih. Percaya deh gitu ya, kayak teman-teman misalnya ada utang gitu ya, nggak tertagih gitu ya, kan lama-lama juga susah ya nagihnya gitu ya. Jadi cari yang mendekati 100% lebih bagus gitu. Nah
Lalu uang ini yang udah diterima nanti akan dikurangi tuh, bayar gaji, bayar supplier, bayar karyawan, bayar pajak, bla bla bla. Nanti keluar nih arus kas dari operasi. Nah, ini angka kunci gitu ya. Ini adalah bukti kalau perusahaan ini memang menghasilkan uang tunai ya, cash dari aktivitas bisnisnya. Nilainya wajib positif gitu ya, ini bagus. Nah, uangnya ini nanti dibelanjain nih untuk investasi ya, atau untuk ekspansi gitu ya. Kalau istilah saya tuh khasnya arus kas untuk ekspansi. Nah, nilainya harus negatif seperti ini. Artinya perusahaan semakin lama semakin besar gitu ya, uangnya digunakan untuk ekspansi. Tuh ya, bagus nih perusahaan. Dia semakin ekspansi semakin besar. Gitu, tuh lihat tuh, perolehan aset tetap gitu ya, perolehan aset hak guna. Ya iya dong, ya makin ekspansi gitu ya, buka gerai lebih banyak. Gitu, nantinya akan mendukung profitabilitasnya. Nah, nanti sisa uangnya lagi udah dibelanjain semua gitu ya. Ini nih untuk bayar pinjaman biasanya. Tuh, bayar pinjaman. Tapi kalau angkanya positif, ya dia artinya menerima pinjaman. Tuh, gitu. Jadi carinya yang negatif. Nah, ini kenapa bisa positif? Gitu ya. Ya ini bisa positif ya tadi. Ya, tapi karena apa nih? Ini angkanya kalau dijumlah ini kan harusnya lebih gede ya. Ini kan, nah ini terhapus. Ini terhapus. Ini kayaknya harusnya angkanya negatif deh. Ya nggak sih? Ini angkanya negatif nih. Coba ya kita hitung dulu ya. Ya, 59 950 19933 minus 2762 minus 71396. Nah iya. Harusnya negatif, ini salah, ini ngaco ini. Ya, kan tuh. Logika nih ya. Uangnya bayar untuk pinjaman gitu ya, yang udah gini, perusahaan itu kan ambil pinjaman, nah terus bayar pinjaman juga, udah lunas pinjamannya, bagus. Nah terus dari sisa uang kas tadi ya, tuh bisa buat bayar apa, bayar dividen, bayar beban bunga, bayar ini financing, bagus dong, nilainya negatif gitu, luar biasa gitu ya. Tuh, jadi memang perusahaan yang bagus itu ya harus mandiri secara finansial gitu, nggak bergantung utang. Jadi makin lama utangnya nanti makin kecil gitu ya, makin kecil jadinya terkontrol sekali gitu. Ini bagus sekali tuh ya, plus min, tapi memang masih belum sempurna sekali ya, jadi ada penurunan kas sedikit gitu. Cuman ini masih sempurna kok, masih bagus sekali perusahaan ini. Cuman ini ini harus dikoreksi ini ya untuk untuk AMRT ini ada kesalahan ini. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya untuk AMRT gimana? Ya AMRT ini bagus. Ya, gitu ya, dia bagi dividen 3 tahun terakhir. Saldo laba positif. PBV-nya mahal tapi ya, PR juga mahal gitu ya. Jadi kemahalan buat saya nggak menarik. Tapi secara profitabilitas ini bagus, menghasilkan keuntungan, dan juga secara operasional itu secara arus kas ini juga bagus sekali. Ini sehat sekali. Gitu. Cuma mungkin ya ini kalau lebih mau sempurna lagi ya ini positif ya. Cuman kan ini kadang sifatnya relatif. Gitu. Jadi buat saya gimana? Ya AMRT kemahalan gitu ya. Tapi untuk operasional, profitabilitas ya ini bagus. Gitu. Oke, jadi untuk analisis AMRT dari sudut pandang saya sampai sini gitu ya, udah beres gitu. Kalau teman-teman ada pendapat gitu, ini AMRT menarik atau enggak, ya silahkan gitu ya, kasih komentar Anda gitu ya. Gitu. Terus kalau ada teman-teman ada pengen request saham yang mau dibahas gitu, sebutkan sahamnya di komentar. Saya nanti bahas gitu ya, kayak ada teman yang komentar juga gitu ya, penonton, ya saya bahas gitu ya. Jadi tenang aja gitu ya, kita bahas rame-rame untuk pembelajaran gitu ya, supaya kita menjadi investor yang lebih hati-hati, yang lebih cermat dalam menilai kondisi bisnis perusahaan gitu ya. Dan juga nanti untuk supaya kita semakin untung lah gitu kan, kita posisinya kan pemegang saham gitu ya, bukan direksi atau komisaris yang dapat gaji gitu. Itu aja yang paling penting harus diingat gitu. Oke teman-teman, sekian aja video dari saya untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya gitu. Oke, see you.